فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجاب علي رضي الله عنه وفي الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله فصل Jika kana yaqra'u masyian, apabila orang yang membaca dalam keadaan berjalan, sambil jalan dia baca Al-Quran. Apakah barakallahu fikum dari mushaf atau dia baca dari hafalannya. Famarra ala qaumin, lalu dia melewati orang. Yustahabbu an yaqta'al qira'ah, maka dianjurkan untuk dia putuskan bacaannya. Wa yusallima alaihim, lalu mengucapkan salam kepada orang yang dia lewati, dan ini adat Islamiyah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yusallimul mashi alal qa'id atau alal qa'im, orang yang berjalan yang mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Nah, wa yusallimur rakib alal mashi, dan orang yang berkendara yang mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nah, sehingga barakallahu fikum, apabila orang yang sementara baca Al-Quran lewat orang-orang yang ada, baik itu banyak atau sedikit, maka dianjurkan dia berhenti dari bacaan Al-Qurannya lalu mengucapkan salam kepada yang dia lewati. Tsumma yarji'u ila qira'ah, lalu dia kembali membaca. Walau a'ada ta'awwuda kana hasanan, kalau dia mengulangi ta'awud, begitu dia mengulang membaca ta'awud lagi, maka itu lebih bagus. Walau kana yaqa'u jalisan, sekiranya dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Famarra alaihi ghairuhu, kemudian ada orang yang melewatinya. Faqad qala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, maka Imam Abdul Hasan Al-Wahidi mengatakan al-aula tarkus salam 'ala al-qari, yang lebih utama tidak mengucapkan salam kepada orang yang membaca. Artinya bagi orang yang lewat tidak usah dia kasih salam kepada yang sementara baca. Lisyghalihi bitilawah, karena dia lagi sibuk membaca. Jadi orang yang lewat tidak usah kasih salam, lagi baca dia. Qala fa in sallama alaihi insan kafahu raddu bil isyarah. Lalu Abdul Hasan Al-Wahidi mengatakan, sekiranya orang yang duduk membaca tadi, ada yang mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Kata beliau, kafahu raddu bil isyarah, cukup bagi orang yang sementara baca Al-Quran membalas salamnya dengan isyarat. Bagaimana isyarat ini pahami? Terserah. Ya. Kalau mengerti bahwa itu adalah jawaban salamnya, cukup. Dan ini barakallahu fikum telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di saat beliau salat. Dalam hadis Abdullah bin Umar disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam Sahih Musnad. Dia mengatakan dahulu apabila kami menjumpai atau mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam wa huwa yusalli,
dan beliau sementara salat naqulu assalamualaikum, kami katakan assalamualaikum. Fa asyara bi yadihi hakadha, lalu Nabi pun mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini. Lalu dia kembali melaksanakan salatnya. Nah, qala fa in arada radda bil lafzi radda. Beliau mengatakan, tapi kalau orang yang baca Al-Qur'an tadi ingin menjawab salamnya dengan lafaz waalaikumsalam, silahkan dia jawab. Tsumma sta'nafal isti'adah wa awalat tilawah, kemudian dia kembali isti'adah lalu mengulangi atau kembali membaca. Wa hadha alladhi qalahu dha'if, kata An-Nawawi, apa yang diucapkan oleh Abul Hasan Al-Wahidi ini dha'if, lemah. Wa dhahir wujub radd bil lafzi, dan yang zahir wajibnya menjawab salam dengan lafaz assalamualaikum, walaupun sebentar bacaan putuskan bacaan waalaikumsalam. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar? Itu kan sementara salat, dan salat tidak boleh berbicara. Bila sementara baca, duduk membaca Al-Quran, siapa yang larang bicara? Tidak ada. Sehingga beliau mengatakan pendapat yang pertama apa? Dhaif. Sehingga hendaknya dia jawab juga dengan suara waalaikumsalam. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati fi hal al-khutbah. Berkata sebagian dari sahabat kami, itu Asy-Syafi'iyah, apabila orang yang masuk masjid di hari Jumat mengucapkan salam sementara khatib berpidato, wa qulna al-insatu sunnah, maka kami katakan diam disunnahkan, yaitu tidak menjawab salamnya yang disunnahkan. Wajib raddus salam ala asahhil wajhain. Baik. Dan kami telah mengatakan bahwasanya infaq, maksudnya diam memperhatikan khutbah itu sunnah. Maka wajib menjawab salamnya. Kenapa menjawab salam hukumnya wajib? Ala asahhil wajhain, berdasarkan pendapat yang benar dari dua pendapat. Artinya di situ ada khilaf. Nah, fa idza qalu hadha fi hadhihi al-khutbah ma ikhtilafi fi wujub al-insat wa tahrim al-kalam. Apabila mereka mengatakan ini dalam keadaan khutbah pidato, di sana ada khilaf, apakah wajib untuk diam dan mendengarkan khatib ataukah tidak? Kalau yang mengatakan bahwa diam dan mendengarkan, memperhatikan khatib adalah sunnah, maka wajib jawab salam. Tapi yang berpendapat bahwasanya wajib untuk diam dan memperhatikan khatib, maka tidak boleh menjawab salam. Nah, في حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أو لا مع أن رد السلام واجب في الجملة. Nah, dalam keadaan membaca yang tidaklah diharamkan untuk berbicara, maka berdasarkan ijma' lebih pantas untuk dia jawab. Dalam kondisi dia membaca yang tidak diharamkan untuk berbicara, maka dia jawab. Ma'anna raddi salam wajibun fil jumlah. Bersamaan itu menjawab salam secara global hukumnya adalah wajib, wallahu a'lam. Wa amma idza aqasa fi halil qira'ah, adapun kalau dia bersin di saat membaca, fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah, maka dianjurkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, bahkan demikian juga saat salat. Walau aqasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah, sekiranya ada orang lain yang bersin sementara dia membaca Al-Qur'an bukan pada salat, wa qala alhamdulillah, orang itu mengatakan alhamdulillah, yustahabbu lil qari ay yushammita, maka dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an untuk membalas mendoakannya, yarhamukallah. Walau sami'a al-muadzina qata'a al-qira'ah, sekiranya orang yang sementara baca Al-Qur'an mendengar adzan dikumandangkan, maka dia hentikan bacaannya. Wa ajaba bi mutaba'atihi fi alfadhil azan wal iqamah, dan dia menjawab lafaz-lafaz adzan dan iqamah. Thumma ya'udu ila qira'atihi, lalu dia kembali membaca. Wa hadha muttafaqun 'alaihi inna ashabuna, dan ini adalah hal yang disepakati. Wa amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qira'ah, adapun kalau sekiranya dia dimintai sesuatu di saat dia membaca, wa amkanahu jawabus sa'il bi isyaratin mufhimah, dan memungkinkan baginya untuk menjawab orang yang meminta kepadanya dengan memberikan isyarat yang bisa dipahami, wa ulima annahu la yankasiru qalbuh, dan diketahui bahwasanya orang yang meminta kebutuhan tadi tidak patah hati kalau kita kasih isyarat saja, wa la yahsul lahu syai'un minal adha, dan tidak ada gangguan baginya, lil unsil ladzi bainahuma wa nahwi, dikarenakan adanya
bagusnya hubungan antara keduanya dan semisalnya, fal aula ayyujibahu bil isyarah, maka lebih pantas, lebih dikedepankan dia cukup kasih isyarat. Kalau bagus hubungannya, tidak khawatir tersinggung, kasih isyarat saja dan tunggu dulu. Kalau orang Arab begini tunggunya. Selesaikan dulu cantik. Iya, tunggu. Yaitu waktu sedikit. Nah, barakallahu fikum, sabar. Atau tidak ada. Atau misalnya, kalau itu adalah isyarat yang dipahami, silahkan lakukan itu. Kalau itu adalah hal yang tidak merusak hubungan, tidak tersinggung. Nah, fal aula yujibahu bil isyarah, maka lebih pantas untuk dia menjawabnya dengan isyarat. Wala yaqta'al qira'ah, dan dia tidak boleh memutuskan bacaannya. Fa in qata'aha, tapi kalau dia memutuskan bacaannya jaza, boleh. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Nah,